Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wanda Setiani, NIM 051, Ulfia Nurubai, NIM 164, Makfiratun, NIM 168, Sekadwi Kinasih, NIM 169, dan Siti Khairiyah, NIM 170. Kami akan membahas kepribadian menurut Carl Roger. Carl Ransom Roger lahir pada 8 Januari 1902 di Wapak, Illinois, keempat dari 6 anak yang lahir dari Walker dan Julia Cushing Roger. Roger memulai karirnya dengan agrikultur di Universitas Wisconsin-Madison. Pada tahun 1924, ia lulus dan melanjutkan ke Union Technological Seminary. Lalu ia lulus dalam 2 tahun dan pergi ke Teachers College, Columbia University. Tahun 1928, ia mendapatkan gelar MA, dan tahun 1931 ia mendapatkan gelar PhD. Pada saat menyelesaikan pekerjaan doktoralnya, ia terlibat dalam studi tentang anak. Pada tahun 1947, ia terpilih menjadi Presiden American Psychological Association. Lalu pada tahun 1956, ia menjadi Presiden pertama American Academy of Psychotherapist. Dalam sejarahnya, Carl Roger dan Abraham Maslow berhasil menjadi pionir gerakan psikologi humanistik yang mencapai puncaknya pada tahun 1960-an. Roger memandang manusia sebagai individu yang bersosialisasi dan bergerak ke depan, berjuang untuk berfungsi sepenuhnya, serta memiliki kebaikan yang positif. Implikasi dari pandangan filosofis seperti ini, Roger menganggap bahwa individu memiliki kesanggupan untuk menjauhi maladjustment menuju ke kondisi psikologis yang sehat. Konselor melekatkan tanggung jawab utamanya dalam proses terapi kepada klien. Self merupakan persepsi dan nilai-nilai individu tentang dirinya atau hal-hal yang berhubungan dengan dirinya. Self meliputi 2 hal, yaitu real self atau gambaran sebenarnya tentang dirinya yang nyata, dan ideal self, apa yang menjadi kesukaan atau idealis tentang dirinya. Organisme merupakan keseluruhan totalitas individu yang meliputi pemikiran, perilaku, dan keadaan fisik. Medan fenomenal merupakan keseluruhan pengalaman seseorang yang diterimanya baik yang disadari maupun tidak disadari. Teori person-centered, Roger merumuskan 2 asumsi orang yang luas, yaitu kecenderungan formatif dan kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan formatif yaitu percaya bahwa ada kecenderungan untuk semua hal baik, organik atau anorganik. Kecenderungan aktualisasi, yaitu asumsi saling terkait dan lebih relevan, adalah kecenderungan aktualisasi atau kecenderungan dalam semua manusia bergerak menuju penyesalan. Dari hal tersebut, kesadaran konsep diri dan diri ideal tidak akan ada. Perkembangan kepribadian menurut Carl Roger. Roger tidak pernah memfokuskan pada tahap pertumbuhan dan perkembangan, melainkan lebih tertarik pada bagaimana evaluasi dapat menuntun untuk membedakan antara pengalaman dan apa yang orang persepsikan sebagai pengalaman itu sendiri. Roger meyakini bahwa jika ada kekuatan dalam diri makhluk hidup yang secara alami tumbuh dan akan mendorong proses makhluk hidup menjadi lebih kompleks, kemudian semakin mengaktualisasi diri. Aplikasi teori Rogers, yaitu ada penerapan teori humanistik Carl Roger dalam pembelajaran PAI. Yang kedua ada pengaruh client-centered therapy dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa SMA. Dan yang ketiga, aplikasi teori belajar humanistik Carl Roger dalam jurusan bahasa Inggris.
Teori klien convert. Teori yang memfokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien menemukan berbagai cara untuk menghadapi kenyataan secara penuh. Psikoterapi hanyalah salah satu contoh dari hubungan pribadi yang konstruktif. Klien mengalami pertumbuhan psikoterapeutik dan melalui hubungan dengan seseorang yang dapat membantunya menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikannya sendirian. Hal tersebut merupakan hubungan dengan konselor yang selaras atau seimbang, menekankan pada dunia fenomenal klien dengan empati, simpati, dan usaha untuk memahami klien. Terapis mengutamakan untuk memperhatikan persepsi diri klien serta persepsi klien pada dunia. Ciri-ciri person-centered terapi menurut Carl Rogers. Yang pertama, perhatian diarahkan kepada pribadi klien dan bukan kepada masalahnya. Yang kedua, penekanan lebih banyak terhadap faktor emosi. Yang ketiga, klien memegang peranan aktif dalam konseling. Yang keempat, proses terapi merupakan penyelarasian antara diri sendiri terhadap pengalaman diri. Yang kelima, memberi tekanan yang lebih besar terhadap keadaan sekarang. Yang terakhir, penekanan hubungan terapeutik itu sendiri.